Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fil khawfi war raja'i. Makna al-khawf war raja'. Qala Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, aslul khawf ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa ghinahu an jami'i khalqihi wa syadidi iqabihi wa alimi adzabihi alladhina tawa'ada bihima man asahu wa khalafa amrahu fayatawalladu min hadhihi al-ma'rifah halatun tusamma al-khawf wa samaratu al-maqsudatu min tarkul ma'asi wa shiddatul ihtiradhi minha fa inal ma'siyata hiya at-tariqul musilatu ila sakhatillah wa dari uqubatihi. Intaha. Pasal selanjutnya daripada pilar yang keempat daripada tarikah Alil Ba'alawi, yaitu tentang khawf. Khawf iaitu memiliki rasa takut kepada Allah. Secara umum pemahaman khawf adalah rasa takut kepada hukuman, azab dan siksaan Allah karena imbas daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Makna khawf dan raja, karena antara khawf dan raja tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi manusia ini memiliki aturan dan undang-undang yang ketat sebagai hamba yang harus menjalankan aturannya yang diperintahkan oleh Tuan kita. Siapa Tuan kita? Itu Allah. Kita adalah hamba daripada Allah. Seorang hamba harus menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuannya. Di sisi yang lain, hamba tersebut makhluk yang lemah. Dia butuh kepada bantuan daripada Allah, butuh kepada kasih sayang daripada Allah, butuh ada harapan-harapan besar yang diharapkan oleh seorang hamba kepada tuannya. Maka dalam konsep tasawuf dikompromikan, dipadukan antara khawf dan raja. Karena kalau besar sekali rasa khawfnya, biasa orang tersebut gampang putus asa karena terlalu besar khawf, menganggap Allah seakan-akan tidak punya rahmat dan kasih sayang. Tapi kalau terlalu besarnya sifat raja pun, hamba bisa menjadi terlalu bebas dalam mengerjakan perkara-perkara yang Allah larang. Maka di sini perlu dikompromi antara khawf dan raja. Jangan terlalu besar khawf, jangan terlalu besar raja. Ada saat-saat yang kadang-kadang khawf harus lebih mendominasi daripada raja. Ada saat-saat yang raja harus lebih mendominasi daripada khawf. Maka sebelumnya perlu kita ketahui bersama apa itu hakikat daripada khawf dan raja. Berkatalah Sayyiduna Syekh Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, berkatalah junjungan kami Syekh Imam Abdullah Alawi ibn Alawi, atau biasa terkenal dengan Imam Haddad, semoga Allah meridai beliau, aslul khawf ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala. Sumber daripada rasa takut itu ma'rifah qalbi bi jalalillah, hati mengenal dengan keagungan Allah. Hati seorang hamba tahu dan yakin bahwa Allah memiliki keagungan dengan segala sifat-sifat jalalnya. Allah memiliki dua sifat, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Sifat jalal, Allah qawiyun, Allah qadirun, Allah qaharun. Itu sifat jalal, sifat yang dengan sifat tersebut menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Itu namanya sifat jalal. Ada yang namanya sifat jamal atau sifat keindahan. Contoh Rahim, Ar-Rahman, Al-Latif dan lain sebagainya. Itu adalah sifat jamal. Allah menampakkan rahmat kasih sayang kepada hamba dengan sifat jamalnya. Nampakkan azab pedih hukuman Allah dengan sifat jalalnya. Kitanya menyo gampang berbuat maksiat harus banyak mengingat sifat jalal Allah. Kitanya yang gampang berputus asa agar tidak pesimis dalam hidup
harus banyak mengingat sifat jamal Allah. Di Allah ada sifat jamal, ada sifat jalal. Di ma'rifatul qalbi bi jalalillah, hati mengenal Allah memiliki sifat yang jalal, itulah sumber rasa takut. Menyo atanyan hana alamate pane temakut ne hana daturi. Mesti kada depu satpam ya ilha ba keing yang kaya. Atau dak na bude kaya hana anu dalam. Atau bude i tak i tamprop ni mati tanya hana ya kana ka makrifah akan ya ada ketentra karena ada depu nyan kan bude muka teoraya kaji ya dan di ma'rifatul qalbi ati tanya akan mengenal betul bahwa orang yang getanya turian memiliki sifat-sifat keagungan, sifat kuat dan sebagainya. Jadi ma'rifatul qalbi bi jalalillah, hati mengenal keagungan Allah, itulah yang menjadi asal atau sumber rasa takut kepada Allah. Wa kahrih, hati mengenal dengan kekuasaannya Allah, kahrih. Wa ghinahu an jami'i khalqi, dan hati juga mengenal dengan Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya, terkaya Allah daripada seluruh makhluk. Karena manusia biasa kalau tahu orang lain ada kelemahan, pasti akan dicari jalan kelemahan tersebut. Tak depu masa nyan yang semalo dengan so, nyan pasti akan tak dekatin orang yang semalo kat nyan. Ya kan? Yang sifat yang manusia lagi nyan. Dalam kehidupan hari kemudian hantar jejak malas berhubungan dengan seorang pejabat masa, atau memang kurang dipeduli, pasti kita akan mencari orang yang dekat dengan pejabat tersebut untuk jalan masuk supaya bisa tatamong untuk tak pergi urusan dan sebagainya. Mamnya Allah tak depu ghina an khalqih, musira orang anak kepelai anak orang tatamong. Tidak ada jalan masuk untuk melobi Allah. Dapat lobi. Yang manusia dapat tak lobi. Berkuasa manusia dapat lobi, pasti ada kelemahan. Paling kurang isteri je. Oh, anak kelemahan bak isteri Tuhan, bak isteri muda. Ya kan? Beragam kepegah haji orang ngapu. Yang ngempurumah muda ada ke. Perumah Tuhan ya je bahaya ya ro. Perumah muda dapat berhabar pulau nya Bamban tengah mendung dia lintah kena mekung. Jadi jalur tamang ratnan dah tamang dah lebih. Mi Allah orang ni lebih. Pula lagi manusia Allah nak kelemahan, nak orang yang bisa melemahkan segala keputusan Allah hana. Dia harus bertanya makrifah ghinahu an jami'i khalqih, terkaya manusia daripada seluruh makhluknya. Wa syadidi ikabih, dan hati juga mengenal dan meyakini bahawa Allah memiliki siksaan yang keras. Syadid, keras, ikabihi, siksaan Allah, hukuman Allah kan hukuman kesebagai mentang, kan hukuman Allah hanya sebatas untuk dipublikasi mentang. Hukuman manusia hanya sekedar untuk publish saja. Mat you cambu begak kang foto kamera kan selesai, penting kali pak media. Ni hukuman Allah hana model-menan, hana kesebagai Allah tegu hukum hamba. Syadid iqabihi, keras hukuman siksaannya Allah. Alim azabihi, pedih azabnya Allah. Alladzaini, siksaan dan azab Allah yang tawa'ada bihima, Allah ancam dengan keduanya siksaan dan azab akan siapapun yang bermaksiat akannya Allah, wa khalafa amrahu, dan siapapun yang menentang akan keputusan Allah. Mentang yang menentang perintah Allah, yang menentang ketetapan Allah, siapa mentang jampu-jampu itu ke? Siapapun yang bermaksiat kepada Allah, Allah ancam akan memberikan kepada orang tersebut azab atau hukuman dan siksaan yang amat pedih. Maka karena dalam hati seorang hamba ada makrifah terhadap perkara yang telah disebutkan tadi, faitawalladu min hadhil ma'rifah halatun tusamma al-khauf, maka lahir atau tawallud konsekuensi ji yatawalladu, maka melahirkan daripada ini makrifah oleh satu halatun, satu kondisi yang dinamakan akan khauf. Kenapa adanya rasa takut? Karena kita kenal betul siapa orang tersebut, maka adanya rasa takut.
Lagi orang tu kalau pernah dia masa komplit kan, kalau pernah you post up ke, kalau pernah you pergrup lam luang, kalau pernah you melangu ada ano ada tu, darat you melangu juga lang kerung ada darat. Nyan mati ya, geu mentang awak nyan mati ya. Ya tanya hana tepu pi dak nak di hana maman dah. Hana makrifah apa? Makrifah pegah-pegah saja. Hana makrifah nyoreng kali pernah makrifah nyan meri bertuh ya ke. Tibi kadang-kadang bagi ingat. Angki yang masuk yang diperhano ditawallud daripada ini makrifah oleh satu kondisi yang dinamakan al-khuf. Selanjutnya apa manfaat daripada khuf tersebut? Nah, wasamaratu al-maqsudah, manfaat atau hasil daripada kondisi khuf yang ditujukan akannya manfaat tersebut daripadanya khuf itu tarkul ma'asi, atau daripadanya seseorang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi bukan hanya sekedar adanya sifat rasa takut hamba kepada Allah sebatas memiliki sifat tersebut saja, tapi ada manfaat dari setelah memiliki sifat tersebut. Apa manfaatnya? Yaitu tarkul ma'asi wa syiddatul ihtirat minha, meninggalkan maksiat dan sangat menjaga diri daripada maksiat. Kehati-hatian dalam menjaga diri, kehati-hatian dalam menjaga diri sampai batas pada menjauhi syubhat. Jadi tarkul ma'asi itu tanpa syiddatul ihtirat itu biasanya hanya sebatas menjaga yang haram dan makruh saja. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat syiddatul ihtirat, berat dalam menjaga maksiat, itu artinya sampai tingkatan menghindari syubhat. Kehati-hatian dalam menjaga diri agar tidak terbawa arus, tidak terjerumus dalam perbuatan haram dengan cara menghindari yang syubhat juga, jangan hanya menghindari yang haram saja. Itu adalah hasil manfaat daripada adanya sifat khuf. Maka liur acah kemethakeun teh urang kageu nasihat tapi lagi hana memberi bekah. Biasa urang tuha jamakeun hana ge hana khuf sagai. Hana ya sagai lang hati ke Allah. Gadah sifat ya. Yang sifat ya yang gadah karena biasa bermaksiat. Biasa bermaksiat, biasa hilang khuf. Dan khufnya salah satu yang membuat seorang muslim itu berkualitas. Karena orangnya bahkan turunnya kualitas muslim zaman sekarang karena iman kurang, karena kejujuran kurang, keyakinan hati kepada Allah kurang, ikhlas bisa jadi tidak ada sama sekali, tawadhu barang langka, kepercayaan sikah barang langka, tawakal tidak ada, takut kepada Allah jarang, raja banyak raja le harap kepada Allah, dan kezuhudan yang ada dalam hati kaum muslimin zaman dulu tidak didapatkan dalam hati kaum muslimin zaman sekarang. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, nama saja Abu Bakar Siddiq, barang tentu pasti apa yang disampaikan oleh beliau benar. La tasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluhat awailuhum. Tidak akan baik akhir ini umat Nabi Muhammad kecuali dengan perkara-perkara yang menjadi baik generasi awal mereka. Mana generasi awal? Generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ngan puagat orangnya memiliki sifat zuhud yang tinggi, tawakal, memiliki sikah kepercayaan, kejujuran, iman yang kuat. Ma saluhat awailuhum. Ma saluhat awailuhum, yang ke iman, kejujuran, keyakinan, ikhlas, tawadhu, tawakal dan lain sebagainya. Jadi keliru bila ada orang yang berpandangan bahwa konsep tasawuf ini adalah membuat Islam semakin mundur. Kama qala mantan rektor UIN Imam Ghazali harus bertanggungjawab kemunduran Islam. Di Ghazali ke karang Ihya Bajilid membuat umat Islam mundur, harus bertanggungjawab. Dengan tahu bertanggungjawab, dengan Allah dengan akhirat. Karena umat Islamnya akan mundur. Justru Islamnya kuat jamun karena sifat zuhud.
Justru Islam berjaya karena sifat zuhud para khalifah. Bahkan Islamnya berjaya lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau masa khalifah gemat Islam berjaya bahkan karena orangnya memiliki akhlakul karimah. Cimnya orangnya rakus ke harta. Jaya Islam. Idumpak rasa keadilan li rakyat, menyorajanya rakus kepada jabatan, rakus kepada harta. Karena rata-rata ada kalan raja-raja yang berhasil dalam memimpin, rata-rata ada kalan orang yang memiliki sifat-sifat lagi dalam tasawuf. Yang dapat ada pungkiri. Main ni dia balik fakta saja. Balik fakta berdalih gara-gara tasawuf. Mungkin ada benarnya juga kalau dari sisi pemahaman yang keliru tentang tasawuf. Karena sebahagian orang seakan-akan ketika bertasawufnya harus hidup dalam keadaan kuto, hidup dalam keadaan mengharap kasih sayang orang lain, hanali berusaha tapu, alian kitanya menjadi beban masyarakat, jika sampah dalam masyarakat, yang pemahaman keliru tentang tasawuf. Mungkin kibanda pegah ada benarnya juga persepsi sebahagian orang karena melihat realitas di lapangan. Kadang-kadang orang yang mengamalkan tasawufnya keliru dalam mengamalkan tasawuf. Jadi makna tasawufnya tanya bermerah, kan? Tentang menan, bermera baik napu paju yang lelaki-lelaki bago. Tentang yang konsep tasawuf, dah ikan mana mengalir apa? Engkau menang konsep tasawuf. Kan. Jadi khufnya perlu untuk membentengi, sebagai benteng untuk membentengi seseorang agar tidak gampang melakukan maksiat. Fainal maksiat hiya at-tariq al-musilah ila sakhatillah wa dari uqubati. Karena maksiat itu jalan atau media yang menyampaikan kepada amarah Allah dan negeri siksaannya Allah. Lil hukumu lil al-hukum lil wasail hukum maka maqasid. Wasail yang menyampaikan kepada amarah Allah penyebab dia adalah maksiat. Dengan maksiatnya sama dengan mendapat amarah Allah, sama dengan amarah Allah. Sebab bisa menjadi media untuk mendapat amarah Allah. Maka untuk menghindari maksiat tersebut harus memiliki sifat khauf. Miyahana kuf payah untuk hindari. Ulam yo rayu raja. Ulam nak anggapan nayo hana ge siksa, hana akan dituntut di akhirat. Maka dalam ayat kan sebut Allah Taala apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turjaun. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sebagai permainan saja? Ku ciptakan nayo sebagai untuk pukun yang melang ilmu medis pukun kaya yang bathatanya eksperimen eksperimen dah fikir dia Allah cipta dia sebagai eksperimen mentang untuk ciptakan uji bak laboratorium hasil di manusia apa hasibtum annama khalaqnakum abasa abasan mengansa bermakna kememen kau bebut nak serius yang abasa ngan sin bermuka masam ni abasa wa tawalla. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turjaun. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya sebagai eksperimen saja, bukan penciptaan yang serius? Wa annakum ilaina la turjaun, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Budak fikir dia hana puau akhirat ni, hana tuntut pu yang kali tapu buat tadanya. Yang kita yang Allah. Maka hana rasa kuf dia, tapi fikir hana tuntutan tapu. Menan mati selesai ke habis fikir lagi ending buat filem, lagi tulis the end ke habis. Temati dia hana the end lagi buat filem, nak tuntutan dalam likutnya. Udipnya yang filem, ukakan filem bebuat. Dia dah fikir yang bebuat dalam masa udipnya. Kan. Waqala radhiyallahu an, dan berkata lam buku yang na je benda permunan. Dan berkata lagi Sayyidina Imam Haddad radhiyallahu an, i'lam annal khauf zajirun yazjurul insan anil ma'asi. Ketahui olehmu sesungguhnya perasaan takut kepada Allah itu menjadi zajirnya pencegah atau tameng pencegah. Yazjurul insan yang mencegah manusia pada bermaksiat wal mukhalafat dan menentang Allah.
Jadi adanya rasa khuf menjadi tameng atau menjadi pencegah seseorang tidak akan bermaksiat dan melakukan hal yang bertentangan dengan Allah. Wa raja kaidun yakudul abda ila ta'ah wal muwafaqat. Bermula sifat raja, harapan itu penuntun yang menuntun akan hamba kepada taat dan muwafaqat, melakukan hal-hal yang ditaufikkan Allah atau hal-hal yang sesuai dengan Allah, yang hana mukhalafah. Jadi rajanya kaid, gaid. Nah, gaid bahasa Inggeris, dari bahasa Arab ke kaid. Tabah cucu tahu. Kaidun, gaidun, guide ditulis. Ditulis guide, dia baca ke kaid. Ayo bahasa Inggeris bahasa munafik kan. Lain tulis, lain baca. Yang bahasa lurus, bahasa istiqamah, bahasa Arab. Lagi tulis mana baca, ya kan? Qaidun. Anak tulis qaidun baca gaid. Ini nak baca. Gaid tulis baca tu. Punya bahasa Inggeris tulis owner baca awan. Jadi dari bahasa Mendang kamu menunjukkan ciri-ciri nifaq. Ikon tak sesuai kan. Tulis tak sesuai lagi baca. Dia baca tulis lagi baca. Nak boleh dah pegah tangan. Okey. Jadi raja adalah kaidun, penuntun hamba. Kaidnya supir, nyosaik kinet. Nyosaikun penghalau, halau paruh kun saja. Paruh menghalau dari belakang. Nyo kaidun menuntun dari depan. Kaji menyo bak orang main motor, nyo supir kaidun. Menyo kinet saihun dengan tukang paruh likut. Beda antara kaidun dengan saihun. Jadi rajanya adalah kaidun, supir, penuntun yang menuntun hamba kepada taat dan muwafaqat. Faman lam yazjurhu khaufu an maksiatillah wa lam yakudhu raja'uhu ila taatillah kana khaufuhu wa raja'uhu hadisan nafsin la yu'taddu bihima. Orang yang tidak dicegah akannya oleh rasa takut daripada bermaksiat kepada Allah dan tidak dituntun akannya oleh harapannya kepada taat Allah adalah takut dan rajaknya itu bisikan hati yang tidak diperhitungkan dengan keduanya dan tidak diberpegangkan di atas keduanya karena sunyi keduanya daripada hasil manfaat keduanya yang menjadi tujuan dan sunyi daripada faedah keduanya yang matlubah, yang faedah tersebut matlubah dicari. Maka dalam Al-Hikam, dalam hikam na kata-kata ini ar-raja makaranahul amal. Raja harapan kepada Allah itu makaranahul amal, harus berbarengan dengan amal. Wa illa bahwa umniyah. Namanya umniyah. Jika tidak berbarengan dengan amal, maka namanya bukan raja, angan-angan. Beda antara harapan dengan angan-angan. Harapan mukaranah bil amal. Apa makna mukaranah bil amal? Kita mengharap dapat surga, mengharap rahmat Allah. Harus dibarengi dengan amal. Kalau mengharap rahmat Allah tapi tidur, mengharap rahmat Allah tapi hanya duduk manis saja, namanya umniyah, angan-angan. Harus beda antara raja dengan umniyah. Ar-raja makaranahul amal dalam kitab Hikam. Jadi harum karanah dengan amal. Maka di sini disampaikan orang yang memiliki sifat raja tapi tidak menuntun dia kepada taat kepada Allah, berarti itu hanya bisikan hati saja. Pegah habar ayat takku. Pegah habar lah sebut tentang cerita neraka, tentang cerita siksaan hukuman Allah. Tapi agaknya hana bisa mencegah untuk berbuat maksiat. Disebut rahmat dan pahala yang besar yang ceramah yang mupu truk bak puatra yang nikmat dalam syurga 8 yang dari A sampai Z yang bisa diterangkan. Poman nikmat ino kiban, nikmat ide kiban, balasan urung puasa kiban, balasan urung sembahyang tahajud kiban, urung sembahyang duha kiban, ana di luar kepala mendem. Tapi kan sabah nak puput. Yang hana karena hana mukaranah dengan amal, yang berarti bisikan hati mendem. Dirajak dengan kuf yang ada pada hamba tersebut hanya bisikan hati. Bisikan hati la yu'taddu bihima, tidak diperhitungkan. Nya gehetong bisikan hati cukup jai orang je kafe. Sebab mandum na bisikan dalam hati sang Allah ke sira raja.
sang Allah na istana, sang Allah lagi raja-raja dunia. Inna bisikan latih kan? Nya bisikan latih ke hitung, ke anggap habis juga kafir itu. Menancik raja dan kuf kan? Anak hitung hanya sebatas bisikan hati tanpa dibarengi dengan beramal. Ampun kan? Karena apa kan? Kenapa tidak diperhitungkan dan tidak disandarkan di atas raja dan kuf yang hanya sebatas bisikan hati? Karena sunyi keduanya daripada hasil yang menjadi tujuan dan sunyi keduanya daripada faedah yang dicari. Hana faedah apa? Sebab faedah pun bisa menjadi pencegah seseorang daripada maksiat, menjadi penuntun seseorang kepada taat. Amnya raja dan kufnya hanya sebatas bisikan hati atau hanya sebatas di mulut doang, tambah doang lah. Nyan berarti nyan hana manfaat, hana faedah. Babah tu raja kena raja gede. Babah tu kuf kena kuf gede. Tapi burai dia. Yang mati hana faedah tu. Waqala Al-Hasan Basri rahimahullah, dan berkatalah Hasan Basri semoga Allah merahmati beliau, innal mu'min jama'a ihsanan wa khaufan wa innal munafiq jama'a isaatan wa amnan. Sesungguhnya orang mukmin itu meliputi, menggabungkan akan ihsan, kebaikan, dan akan rasa takut. Orang mukmin sejati memiliki kedua-duanya, ihsan, kebaikan, baik kebaikan dengan sesama manusia atau kebaikan dengan Allah. Kebaikan dengan Allah ke ihsan dengan Allah iban wa'bud rabbaka hatta ya wa'bud rabbaka ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, yang makam ihsan. Jadi seorang mukmin yang hakiki meliputi atau memiliki kedua-duanya, adanya ihsan dan juga adanya khauf, rasa takut. Wa innal munafiq, dan orang munafik jamaah isaatan, menghimpun meliputi akan sifat jelek, keburukan dan kebaikan, wa amnan, dan rasa aman. Orang munafik leh berobut tenang-tenang mentang hana meria ya orang munafik. Tapi orang beriman sesudah melakukan kebaikan tapi memiliki sifat khauf, karena hana jaminan, tidak boleh tertipu, tidak boleh terpedaya dengan sebab kebaikan. Iblis padum trip dilakukan kebaikan, 80 di beton. Bal'am padum trip dilakukan kebaikan ibadat, ler tutun. Bersisa berapa lama melakukan kebaikan ibadat? 100 tahun. Tapi apa yang terjadi? Maka orang mukmin yang sejati walau telah memiliki ihsan kebaikan, tetap harus memiliki rasa takut, khauf. Jadi hanya aman. Tapi orang munafik terbalik je. Padahal yang wajar seharusnya memiliki rasa aman, orang baik. Ya kan? Hana mendalah tepu dah. Dia dah cok atas gop hana, dah kengke gop hana, kan tenang udip dah hana susah. Halang kehidupan dunia ni. Yang hana dengan Allah Taala justru sebalik je. Tanya yang berbuat baik justru harus memiliki rasa khauf, hanya aman. Pilih udip dunia. Tanya hantam dah cok atas gop, hantam dah kengke gop, hantam dah tak gunakan hak gop, taro tak gop jelas lah udip nya tenang, hana merasa terganggu, hana sewancam tak puan lah. Aman kan. Hai orang baik kan biasa aman lah udip dia. Tapi punya dengan Allah justru orang yang ihsan, yang baik yang harus memiliki sifat khauf, bukan sifat aman. Karena berah orang mukmin menghimpun akan ihsan dan akan khauf. Anda orang munafik menghimpun akan isaah, sifat jelek dan aman. Wal mukmin la yusbih illa kaifan wa la yumsi illa kaifan. Orang beriman tidak masuk waktu pagi kecuali dalam keadaan memiliki rasa takut, dan tidak masuk waktu petang kecuali memiliki rasa takut. Bengah seput dalam keadaan temakut. Hotel jaga bengah ngibadat, tetap nak rasa khauf pu terima ibadat dengan Allah Tuhan. Nanti hotel seput pi lagi yang sit puai terima ibadat li Allah atau han. Jadi orang mukmin pagi merasa khauf, sore merasa khauf. Ya'mal wa yakul, beramal si mukmin tersebut dan berkata la anju, aku tidak akan selamat. Ya gotek beramal. Kan senang. Ada beramal merasa takut. Apakah Allah akan menerima amalku? Apakah Allah akan menerima ibadat puasaku? Apakah Allah akan menerima ibadat salatku?
atau ibadat salat puasa tersebut dilempar oleh Allah ke tong sampah, lempar ke tong sampah, anak terima. Jadi la anju. Wal munafiq yatrukul amal, orang munafik meninggalkan beramal dan berkata sawadun nas kasir wa saufa yufarli. Orang munafik meninggalkan amal, tidak mau beramal. Wa yaqul, dan berkata sawadun nas, dosa manusia itu banyak. Wa saufa yufarli, dan selagi akan diampunkan untukku. Dosa berdalih ke gop? Dosa manusia akan le. Engkau tanya tak orang berdosa. Tanya kang ampun dengan Allah. Untuk baik kosong neraka kena orang lain. Kecuali me sira tanya sira ya hana beramal, nya pampunnya dah kosong neraka anda. Nya kok jai dosa manusia. Dan kau tanya tak berdosa. Tanya pampun. Ke neraka ke bersiap kawaknya kawan lain. Nya punya orang munafik kan di. Kaya hana melalih ke roh macam ke gop mendum. Wasu'ila Sa'id bin Jubair, dan ditanyakan akan Sa'id bin Jubair, semoga Allah meridai daripada beliau, anil khasyah, tentang sifat takut dan tunduk kepada Allah. Waqala, maka berkata Sa'id bin Jubair, hiya an takhsyallaha ta'ala hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'asi. Engkau takut akan Allah sehingga mencegah oleh takutnya Allah di antara engkau dan di antara maksiatnya Allah. Fahadhihi hiya khasyatuh, maka ini dianya itu khasyahnya Allah. Jadi takut kepada Allahnya takut yang bisa menjadi pencegah daripada bermaksiat kepada Allah. Akan takut hanya sekedar takut yang je ke pencegah maksiat kepada Allah, yang yang khasyah. Di khasyahnya lebih khusus daripada khauf. Yang khasyah biasa digunakan kepada sesuatu yang yakin. Lagi Allah yakin nayo. Pinyo lagi takut kepada raja ataupun pemimpin, antara dapat tak elak yang kun kuf. Ya dia mesti baik damang aparat lah ngampung dak musom hai depat teli. Ya Allah lepas dah musom dohoi dajak. Jadi maka penggunaan khasyah yang khusus kepada Allah. Nyokuf yang nak gunakan kepada yang selain Allah. Kan al-jam'u bainal khuf war raja, bagaimana menggabungkan antara khuf dan raja. Jadi di sini diajarkan cara mengkompromikan antara khuf dan raja. Wa alam, ketahui olehmu, annallaha ta'ala qad jama'a, bahawa sungguh Allah Ta'ala sungguh telah menghimpun di antara khuf dan raja fi ayatin, dalam beberapa ayat yang banyak. Qala, berkata Allah Ta'ala, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dalil perlu menggabungkan antara khuf dan raja, Allah dalam satu ayat gegabung antara sifat khuf dan sifat raja. Contoh seperti firman Allah, i'lamu, ketahui olehmu, sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaan, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu baris ayat Allah menggabungkan dua sifat yang dari dua sifat tersebut melahirkan raja dan khuf. Di situ mengisyarah bahawa seorang hamba itu perlu menggabung kedua-duanya. Jadi jangan terlalu besar khuf, jangan terlalu besar raja. Wa qala ta'ala, dan dalam tempat yang lain Allah berfirman, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli. Allah itu ghafiriz dzambi, pengampun dosa, qabilit taubi, penerima taubat, syadidil iqab, berat siksaan, dzit tauli, memiliki karunia. At-taul, karunia. Tentul, nyotul panjang, nyotaulun manfaat adapun karunia. Dzit tauli, memiliki karunia. Waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam tempat yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan olehmu wahai Muhammad akan hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dari beberapa ayat tadi menunjukkan bahawa
perlunya menggabung atau mengkompromikan antara kedua-dua sifat tersebut. Jangan hanya didominasi oleh salah satu sifat saja, apakah sifat kuf ataupun sifat raja. Dia harus ada dua-duanya. Istilahnya 50-50, 50-50, 50% sifat kuf, 50% sifat raja. Faqad wasafallahu ibadahu as-sabiqin bil kuf war raja. Dan Allah sungguh mensifati akan hamba-hamba Allah yang hidup di masa lampau, hamba-hamba Allah as-sabiqin yang hidup di masa lampau dengan kuf dan raja. Jadi kuf dan raja bukan hanya untuk umat Muhammad saja, umat-umat dahulu kala juga memiliki sifat kuf dan raja. Maka bersabda Allah, berfirmanlah Allah Jalla wa Ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdhura. Mereka orang-orang yang yad'una, yang mereka seru. Ulaikal ladzi yad'una ku orang kafir, ulaika ke jin. Ulaikal ladzi yad'una, mereka itu para jin. Allazi yad'una, yang mereka itu para jin, yad'una disembah oleh mereka itu orang kafir. Yabtaghuna ila rabbihim alwasilah, mencari oleh mereka itu para jin kepada Tuhan mereka itu akan jalan. Ayyuhum aqrab, siapa yang di antara mereka itu yang lebih dekat kepada Tuhan, dan mengharap oleh mereka akan rahmatnya Allah, dan mentakuti oleh mereka itu akan azabnya Allah. Inna azaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Tuhan kamu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi jamun keberkah Allah, na orang kafir semua iblis, semua sembahan dengan jin. Padahal jin yang menjadi sembahan dengannya justru dengan imita jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Penyembah lalai daripada Allah menyembah jin. Jin justru sebalik ji. Ini keyakinan urun Nasrani itu, keyakinan ke Yesus. Yesus selamat kan? Karena kan Yesus, makna Yesus Nabi Isa. Nabi Isa selamat, Nabi Isa asli kan, Nabi Isa gadungan. Nabi Isa asli kan selamat kan di sisi Allah. Urun yang sembah Nabi Isa boleh selamat, hana selamat. Nak yakini yang Tuhan atau yang anak Tuhan. Menansid urun sembah jin, jin jamun na yang dalam Islam. Lamba-lamba sampai jin untuk lebih tahu Allah, minta jalan untuk mendekat diri kepada Allah. Urang yang sembah jin, aku yang jin sagai. Yang keberkahan cerita tentang jin yang ismah li urang kafir, justru jinnya dipetara ke Allah je. Tengok orang kira pilah roy, ilah nak aku ismah roh. Pakai ada mahlung. Ulaikal ladzina yad'un, mereka itu jin yang disembah oleh mereka itu orang kafir, mencari oleh mereka itu jin kepada Tuhan akan jalan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharap akan rahmatnya Tuhan dan takut akan azabnya Tuhan. Tiyarjuna rahmatah yakhafuna azabah. Ini yang menjadi maksud. Iaitu jin tersebut memiliki dua sifat, iaitu sifat raja dan sifat kuf. Waja'a annahu sallallahu alaihi wasallam dakala ala syabbin wa huwa fin naza'. Dan datanglah satu hadis, satu riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah seorang pemuda. Wa huwa fin naza', dia yang pemuda tersebut sedang dalam sakaratul maut. Waqala, berkata Rasul, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati akan diri engkau? Kiban perasaan rona, kiban prasangka ron atau perasaan ron, kiban anggap ron, terserahlah bahasa tengok. Kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati diri engkau? Waqala, jawab pemuda tadi, ajiduni akhafu dhunubi wa arju rahmata rabbi. Aku mendapati diriku, aku takut akan dosa-dosaku dan aku harap rahmat Tuhanku. Gabung mandua ini, na harap dan nada takut. Maka berkatalah Rasulullah SAW, ma ijtama'a fi qalbi abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allah Ta'ala ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak berkumpul dalam hati seorang hamba pada ini kondisi, kecuali Allah memberikan hamba tersebut apa yang dia harap, dan Allah beri rasa aman akan hamba tersebut daripada apa yang dia takut. Dalam kondisi sakratul maut sangat penting benar mendua.
Baik terlalu pede tak bina? Terlalu pede tu. Baik terlalu takut tak? Harus benar mendua. Satu sisi tanya ya terhadap Allah kerana membawa dosa, tapi di sisi lain tanya penuh harapan kepada rahmat Allah. Maka Nabi berkumpul dua sifat tersebut dalam hati hamba, lebih-lebih dalam kondisi sakratul maut, Allah akan menerima, iaitu memberikan apa yang menjadi harapannya, dan Allah akan menjauhi apa yang menjadi kekhawatirannya. Qala Abu Ali Ar-Ruzbari rahmatullah alaih, al-kuh wa raja kajanahai ta'ir idza istawaya istawat tairu wa tamma tairanu. Kuf dan raja, sifat takut dan sifat harapan itu laksana dua sayap dari seekor burung. Apabila lurus kedua-dua sayapnya, luruslah burung dan sempurnalah terbangnya burung. Nyo sayap tibelah ka sakit atau ka patah, han lurus le terbang burung. Jangan nek pau cumbau kau cumbau dia dalam berdatring. Karena yo tai it take off man. It take off le dicem, menyo sayap ka patah tibelah. Mana nak pesawat aju. Han lurus. Penerbangan dia han lurus. Nak ke penerbangan mah dicem. Diterbangnya burung bila sayapnya ada yang bermasalah, terbangnya tidak lurus. Itulah gambaran sifat kuf dan raja, bagaikan dua sayap burung, jadi harus lurus kedua-duanya. Apabila salah satu tidak lurus, maka akan terganggu. Terganggu pada nyoba dicim, terganggu terbang yang manusia pada. Kok jadi terganggu lah. Kan apabila lurus kedua-duanya, niscaya luruslah terbang burung tersebut dan luruslah burung tersebut dan sempurnalah terbangnya. Nyoba manusia berarti luruslah hamba tersebut dan sempurnalah amalnya, kehidupannya jo. Ya, kehidupan kan umum, kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Qala fil awarif, berkata oleh musannif dalam kitab Awarif, Awariful Ma'arif dalam kitab. Awariful Ma'arifnya pengarangi Syihabuddin Umar As-Sahruradi. As-Sahruradinya pendiri tarikat Sahruradiyah. Tarikat As-Sahruradiyah. Berkata oleh Syihabuddin Umar As-Sahruradi dalam kitab Al-Awarif, ruwiya an Luqman, diriwayatkan daripada Luqman annahu qal, bahwasanya Luqman berkata bagi anaknya. Luqmannya yang pegah Nabi, yang pegah wali, nak khilaf. Luqman Hakim. Khafillaha ta'ala khaufan la ta'manu fihi puan mukrah warjuhu raja'an asyadda min khaufi. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, takut olehmu akan Allah akan sebagai rasa takut yang la ta'manu fihi makrah, bukan makrah, yang kamu tidak merasa aman dalamnya, sebabnya adanya rasa takut akan azabnya Allah, akan tipuannya Allah atau marahnya Allah, makar. Jadi kita takut kepada Allah, rasa takut yang berat sehingga tidak pernah merasa aman daripada azab Allah. Selalu khawatir datang azab Allah. Kalam ibadat mentang na rasa khawatir. Nyo kadang nyo taksir dalam beribadat. Kadang ibadat nyo hana sempurna, ucap oleh Allah gerham muka. Dalam ibadat merasa hana aman daripada makri Allah. Yang untuk tingkatnya harus ada rasa takut, yang tidak pernah merasa aman akan hukuman dan azab Allah. Warju, dan harap olehmu akan Allah akan sebagai harapan yang lebih berat daripada takut kamu. Jadi takut kepada Allah, jangan sampai merasa aman daripada azab Allah, dan juga berharap lebih banyak lagi, lebih berat lagi, lebih besar lagi, lebih berat, lebih besar lagi harapan kepada Allah ketimbang rasa takut. Qala, berkata si anak, wa kaifa astati' dzalika inna mali qalbun wahid. Bagaimana aku menyanggupi akan demikian, karena aku memiliki satu hati. Biasa kan hanjit dalam satu hati tak pertama dua-dua bok. Hanjit tak berzahur dalam satu hati, ini lagi cinta
Menyuka cinta kepada orang macam cinta lain ke orang lain. Mungkin dalam satu hati memiliki dua cinta. Jadi keberalian Luqman Hakim, kiman sangguplah mati hati sabar. Kata pertama raja, ana mungkin lekuk. Kata pertama engkau, ana mungkin raja. Qala jawab Luqman, ama alimta anal mu'min kadzi kalbain. Apakah kamu belum tahu sesungguhnya orang beriman itu seperti orang yang memiliki dua hati. Yakafu bi ahadihima wa yarju bil akhar. Dia memiliki rasa takut dengan salah satu hati dan memiliki harapan dengan hati yang lain. Orang beriman walau secara fisik hati hanya satu, tetapi di sisi yang lain bagaikan orang memiliki dua hati. Jadi bisa menggabung kedua-duanya. Satu sisi bisa berharap, satu sisi bisa memiliki rasa takut. Yang mana kadzi kalbaini. Qala Imam Ghazali, berkatalah Imam Ghazali semoga Allah merahmati beliau, law qala qailun ayyuma afdal al-kuf aw raja aw su'alun fasidun. Ini sering dalam masyarakat bertanya siapa lebih baik. Urun tanya sebab berapubut lele tanya yang god. Ya kan? Ada amalan ke menan? Tajuk amalan tu nak wiridnya, nak baca Quran, nak naji, ujung-ujung tanya yang kawannya yang god. Yang tega yang enggak bumpum rencana nak pupuk mendum, pupuk yang enggak mentang. Ni pegah haji yang paling yang paling tripnya ni pegah yang enggak. Kan. Jikalau ada orang yang bertanya ayyuma afdal, siapa yang lebih utama, apakah sifat rasa takut atau harapan kepada Allah? Wa su'alun fasid, kata Imam Ghazali. Sebelum Imam Ghazali menjawab, Imam Ghazali berkomentar kepada pertanyaan tersebut, itu pertanyaan yang rusak. Yang bahasa Aceh pertanyaan rela barang pertanyaan. Artinya pertanyaan yang tidak benar. Ana betul, ana sahih. Ana fasik kalau ansa sahih, hati pertanyaan yang tepat, di pertanyaan keliru, pertanyaan tidak benar. Qaulil qail, seperti kata orang yang berkata, hal kubudhu afdal amil ma'. Jadi Imam Ghazali membuat perbandingan dengan perkara lain yang biasa terjadi dalam masyarakat. Adakah roti lebih utama ataupun air? Katanya yang orang pu roti lebih hebat, pu i lebih hebat. Fal jawab, maka pemula jawab, al kubudhu lil ji'an afdal. Roti bagi orang yang lapar lebih utama. Wal ma' lil atasyan afdal. Air bagi orang yang haus lebih utama. Yang tengah dia yang lebih utama roti. Punya tengah gerah lebih utama air. Urun tengah gerah tajuk legak upui tengah gerah. Li baju legak ana ngempui tulak dalam sangkut dalam rekung. Urun tengah dia tajuk i. Ana upui si du bu kalau empat. Dari mana bunga sampai ke malam ada pu orang dalam baju bu. Dapat teh dingin, kupui teh dingin. Mangin tu ana pu dia. Berlebu kan teh. Mam yang mendapat mendua, wa ini jata ma'al ju' wal atasyu faddalnal aghlab minhuma. Jika berkumpul dua-duanya, lapar dan haus, kita utamakan mana yang lebih mendominasi dari keduanya. Itu yang lebih berat. Yang lebih berat dia, ke lebih utama roti. Yang lebih berat gerah, ke lebih utama air. Fa inda sawaya tasawaya fil fadilah. Jika sama santut keduanya lapar dan haus, maka santutlah keduanya roti dan air pada fadilah. Berarti kau dan raja kan cik, anak jauh langsung jauh dengan contoh. Berarti kau dan raja nyatanya lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah yang berayat kau. Ulam tanya udip di lingkungan yang hana mu'atha'ah, tinggal itu di kota metropolitan, udip di tempat-tempat yang gampang untuk berbuat maksiat, itu harus besar sifat rasa takut. Hadzal khilaf ya'ti fil kuh war raja. Ini perbedaan tadi itu datang pada kuh dan raja. Fa in kanal aghlab alal abdi al amna fal khawfu afdal awil ya'sa min rahmatillah faraja afdal. Jika adalah yang lebih menguasai atau mendominasi hati hamba itu rasa aman, maka khuf lebih utama. Atau yang lebih menguasai atau mendominasi di atas hamba itu putus asa daripada rahmat Allah, maka bermula raja itu lebih utama.
Ya kan ante dapat kajak acara majlis zikir tapi ke perai ku malai ku. Hantang ku yak beut, ina urang beut mendum. Ku malai ku ina urang malim-malim urang saleh-saleh. Ku ti abra'u. Jadinya rayuk ko kan, rayuk putus asa. Orang yang lebih mendominasi sifat putus asa, nya harus besar rajak bagaian, berayuk harapan. Tak pegah bagaian, hai Allah nak agak kalian urang beut engkau urang beut. Ya kalian ketakwaan, ya kalian hati. Nijak juga kena ada anak yang beut dayah pi. Kalau rentai yang kakak beut nyan pi keterima oleh Allah. Don dak anak yang beut pi nijak juga kena adanya. Menan pada pegah berayuk rajak. Ya kan biasa orang awam ngan, orang awam belum urang ka trip lang maksiat. Ya ke? Guru tanya beut sang lagi ke? Nabi dia, lang Rasul. Sahang dijum betul yang baik. Tanya kadang-kadang tertipu dengan elemen tu. Tertipu dengan ibadat. Orangnya putus asa ke? Hang dijut tentang mak masjidnya hang dijak, abang dia ramai orang saleh-saleh, hang dijak. Baru sembahyang di luar dah. Yang bela harapan ke orang lagi yang. Orang yang kau putus asa lagi yang bela harapan. Pulang yang kau ingat elong kau sekian udip umurnya 60 tahun. 60 tahun kau ikut mandum lang maksiat. Nyena umur secara galib tinggal le tuntut kau bah meno je mentang. Upu mau ke ibadat lam 60 tahun kau maksiat ke Allah. Upu ibadat lam. Ada menghitung hal ni. Hanya kalau lagi yang pikiran yang berayuk harapan, berayuk rajak. Kan? Kau nulam. Intaha bih hanya haba Imam Ghazali. Wa afada nahwahu dan memberi faedah akan umpama seperti kata Imam Ghazali oleh junjungan kita Al-Qutub Abdullah ibni Alawi Al-Haddad, semoga Allah memberi manfaat dengan beliau. Hina su'ila ketika ditanyakan akan beliau ayyuma afdal. Rupanya pertanyaan yang sama juga pernah dilemparkan kepada Imam Haddad seperti yang pernah ditanyakan kepada Imam Ghazali. Apa isi pertanyaan kepada Imam Haddad? Ayyuma afdal, al-kuf awi raja? Mana keduanya yang lebih utama, kuf apa raja? Fajaba, maka jawab Imam Haddad bi anal kuf afdal liman kawiyat nafsu wa aduma mailuha ilal ma'asi hatta yastaqim. Wa raja afdal liman asyrafa 'alal maut hatta yamun ala husnid dzan billahi ta'ala. Dikata Imam Haddad, kuf lebih utama bagi orang yang kuat jiwanya, kuat nafsu, mantang muda, mantang bergelora, mantang semangat 45, wa azuma mailuha ilal ma'asi, dan besar kecenderungannya kepada maksiat, hatta yastaqim, sehingga lurus. Jadi orang yang mantang kuat nafsu, udip di lokasi yang dekat dengan lokalisasi, yang di lokasi dekat dengan lokalisasi lah. Yang harus berayuk kuf. Sebab gampang terjerumus, terbawa arus dalam maksiat. Waraja, dan bermula raja lebih utama bagi orang yang mendekati hati mati. Asyrafah makna karuba, kan asyrafah makna mulia. Nanti orang yang mulia hati mati, mendekati. Orang yang kararap mati, kamu baik tanah, kata ngau ijagafan kai prehan, yan berayuk raja. Jadi tinggal long cerita Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah kan datang ibadat kepada ijagafan iku. Di Rabi'ah Adawiyah terus ijagafan kepastikan baikna yang menjampu atau hari memecut. Jadi kena lah usaha yang yakin terhala tak pengen kena kah? Nah lah. Yang mbak roh dalam masing. Nah saat pun tidak pula sesuatu yang hana mendalimi orang lain, betul-betul murni halalan taibah. Yang tak cok atau yang tak kini halal lagi kan. Tak kubah begat untuk tablo lagi mendai jaga faham. Sampai tak pulup lang kubu ngata yang hari. Kalah hidupnya ada pajo yang harum yang home lah. Laki maaf Allah minta jalan berpampun. Sampai tak pulup lang kubu pi. Ada yang harum je tak pulup. Sampai kata bawa mati kan ngata mantang ngata yang harum. Dia ada yang geblo secret ijagafan yang dipersiapkan untuk mati, dan setiap ibadat kepada ijagafan itu. Jadi tanya menyelagian cara tanya ibadat tapi dalam keadaan ingat mati. Maka ini raja-raja khalifah Bani Ottoman Utsmaniyah yang di Turki kan mengenai YouTube ataupun gambar-gambar kena yang pakai surban memang yang tak kan surban long raya alom surban putih raja pakai surban. Pernah macam dalam sejarah rupa jihan kan surban biasa ijagafan.
Jadi mahkota rajanya ija gafan ni pedu tujuan ni saat gatnya berkuasa hana pubuk zalim tingat ke ija gafan ka siap tu le dia kena pubuk orang gapu han memanfaatkan kekuasaan gatnya untuk menzalimi orang lain. Jadi nak jamin raja-raja yang mendan-menan nah ni kalau ju raja-raja jamun baknya pijen bak kamu menjid kamu menjid kena bak alam bak tiblah tut kan. Kalau nana foto gambar lukisan raja-raja yang kupiah cukup memangnya kupiah warna putih tapi ni di jagapan gelipat balut-balut pergi ke mahkota balut bila boleh dia meninggal yang kijang kagak memang yang balut draw tengok kan. Pakan raja lebih utama bagi orang yang mendekati hati mati hatta yamut sehingga mati dalam keadaan husnudzan billah, dalam keadaan jerah zan kepada Allah. Bahkan Allah dalam hadis kudusi ana inda dzanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku denganku. Insyaran basyarun in khairan fa khairun insyaran basyarun. Jika prasangka hamba tersebut baik maka baik, jika hamba tersebut berprasangka buruk maka buruk. Maka gi pejroh zan kan. Orang kena mati gi pejroh zan, tanya yang mentaudib juga pejroh zan ku orang yang mati. Walau agaknya secara lahir takalan merupakan ahli maksiat. Siapa tahu saat-saat menjelang mati kadang diterima taubat oleh Allah. Harus pejroh zan. Anjir terus bakal mati mentang buruk zan ni. Bukumah hai. Anjir lagi anan, hana gebi laknat. Rasul mentang ketika gelaki oleh sahabat, ya Rasulullah ud'u alal musyrikin, wahai Rasulullah ni berdoa bergelaknat atas awak-awak musyrik. Pu jawaban Rasul, lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku diutus Allah bukan menjadi sebagai pelaknat, aku diutus Allah untuk membawa rahmat. Ya beo hana pas laulai dekam berdoa gegap hana mampu berpajuh oleh corona buku mamai ke deh. Ya hanjir lagi anan. Ada punya hai, ada tungku lam doa laknat kurang. Ada hai laknat deron. Nya kelak naga. Rasul ke orang musyrik, ge anjur le sahabat ge laki laknat tapi jawaban Rasul lam ubas la'anan innama bu'istu rahmatan. Ali harus sunnatan ni. Walau taudib katnya hana pas tanya, walau taudib katnya ge sakiti tanya, atau taudib katnya ge khianati tanya. Pernah ke pengut, pernah ke cok hak tanya, hana ke bayu hutang tanya, tetap dia mati ke husnul dzan kan. Oh masalah hutang piutang dapat selesai dengan waris. Baik sampai ke mati ke gelup dalam kubur mentang tanamkan rasa dendam. Amma sahih fi jismi, adapun orang yang masih segar bugar pada tubuhnya. Orang mentang sehat, mentang segar bugar, patai gejak mentang sari. Alian mentang geduk mentang tepat hana cekok lom gebedah duk mentang lancar mentang sehat tubuh lah. Al mustaqim fid din ni lagi kan lurus pada agama. Na agama mubacut geturi tahalil geturi taharim geturi yang tah ibadat geturi tah yang maksiat lurus agama kan. Maka yang lebih utama orang yang seperti itu istiwaul khauf war raja, santut berimbang antara khauf dan raja. Jadi harus dikondisikan. Jadi kondisional raja dan khaufnya mana yang lebih utama antara raja dan khauf, kondisional tergantung kondisi atau situasional tergantung situasi. Dalam kondisi menjelang mati lebih harus dominasi raja. Dalam kondisi gampang bermaksiat harus lebih mendominasi khauf. Adapun orang yang masih sehat bugar, punya semangat yang tinggi, agama pun lurus, agama agaknya kuat, maka harus berimbang antara khauf dan raja. Hatta yakuna kajanahai ta'ir, sehingga adalah keduanya khauf dan raja itu bagaikan dua sayap burung. Intaha minan nafaisil alawiyah, akhir kutipan daripada kitab An-Nafais Alawiyah ke Nafai Mutajaddad. Wa kana Sayyiduna Idrus ibni Umar al-Habsyi adalah junjungan kami Idrus bin Umar al-Habsyi, semoga Allah meridai beliau, berkata inna khaufal mu'min wa raja'ahu law wuzina la'tadala wa huma kajanahai ta'ir fi i'tidalihima wa hadha akmal ahwalil mu'min idza i'tadala khaufuhu wa raja'uhu
Sesungguhnya rasa takut orang beriman dan harapan orang beriman itu seandainya ditimbang kedua-duanya la'tadala, sungguh berimbang kedua-duanya. Hana berat tahu. Dah puduk bak neraca ancing lagi cing rumkapmu. Puduk bak neraca berimbang, hana berat sebelah. Maka keduanya kuf dan raja itu bagaikan dua sayap burung pada berimbang kedua-duanya. Dan ini adalah paling sempurna kondisi orang beriman apabila berimbanglah kuf dan rajanya. Dan sungguh adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an berkata, "Lau nada munadin yaumal qiyamah liyadkhulin nasu kulluhum al jannah illa rajulan wahidan la kasyitu anakuna ana dzalikal wahid wa in nada liyadkhulin nasu kulluhum annar illa rajulan wahidan la rajautu anakuna ana dzalikal wahid." Dumna gegabung oleh Sayyidina Umar akan kuf dan raja. Pernah beliau berkata, seandainya hari kiamat dipanggil oleh orang yang panggil, pengumuman, liyadkhulin nas kulluhum al jannah, semua manusia masuk surga kecuali satu orang yang tidak boleh. Lakai situ aku khawatir bahawa adalah satu orang itu aku. Fainada, jika buat pengumuman lagi, liyadkhulin nas, masuk semua manusia akan neraka kecuali satu orang, aku berharap bahwa adalah aku itu demikian satu orang. Jadi hana alasan untuk merasa aman. Hana alasan untuk merasa aman. Tekedina urung buat pengumuman sira mentang hanjut damang syurga lain mandum jid. Ge boleh jadi oleh Sayyidina Umar sanglung yang siranya. Oh na pengumuman mandum damang neraka kecuali sira nyan geharap pada jilung yang siranya di antara kuf dan raja gepadu. Raja pina kuf pina. Mina pengumuman hanjut damang syurga sira kecuali sira nya ya sang tayo sira yan. Punya pengumuman mandun damang neraka kecuali sira yang geharap ada jilung dalam siranya. Nah. Yang boleh ni pegah batra ni boleh ni pegah harus menggabungkan antara kuf dan raja. Wa inna da kalihan wa qala wa istasna min dzalika halat waqi'u nuzuli halatun tawaqqu'i halatu tawaqqu'i nuzulil maut wal qudum ala Allah wal masir ilal akhirah. Dikecualikan daripada demikian akan satu kondisi, yaitu kondisi mengharap datang kematian. Yang benar geyu berimbang antara kuf dan raja oleh Sayyidina Umar. Rupanya ada pengecualian. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi bukan berlaku dalam seluruh kondisi. Ada pengecualian. Dikecualikan daripada demikian, berimbang kuf dan raja akan kondisi mengharap datang kematian. Orang yang sedang menghadapi sakratul maut, sedang menghadapi datang mati. Dalam kondisi tersebut bukan lagi antara kuf dan raja berimbang, tetapi harus lebih dominan kepada raja. Dan dikecualikanlah hal kudum ala Allah, ketika kitanya ingin menemui hati Allah dan Allah wal masir, dan ingin menuju kepada negeri akhirat. Pintu awal untuk berangkat ke akhirat, gate pintu untuk tambang akhirat ke kubur. Yang pintu tambang akhirat. Sama gate je mana beda. Dari pesawat beda gate antara orang yang kelas bisnes dengan orang kelas ekonomi. Yang tambang kubur mana beda. Ada hotel dunia agaknya super VIP ya. Ada barang kapu je istilah VIP lah. Yang tetap gate untuk tambang ke akhirat sama melalui urut mana beda-beda. Jadi dalam kondisi kitanya datang mati dan ingin menemui Allah dan kembali ke akhirat, itu harus lebih mendominasi sifat raja. Fal aula tarjihur raja wa ghalabatuh. Maka yang lebih utama adalah berat raja dan dominannya raja. Dan dikecuali pula akan hal istihanah bi awamirillah wa nawahi wa ta'addi hududi. Fa aula tarjihul kuf wa ghalabatuh. Kondisi meremehkan perintah Allah dan larangan Allah dan melampaui batas-batas Allah. Seorang hamba dalam kondisi menganggap enteng larangan Allah, dianggap remeh.
Dan juga batasan-batasan yang telah Allah batasi dilanggar. Anggebi jok tagak dilanggar dicok. Anggebi jeb arak dilanggar dijeb. Anggebi cemecu dilanggar cemecu. Anggebi menzina dilanggar menzina. Yang menyertai dalam kondisi ta'addi hududih, melampaui batas-batas Allah, fala ulama maka yang lebih utama tarjihul kuf wa ghalabatuh. Yang lebih utama kuat sifat kuf dan mendominasinya sifat kuf. Intaha habis kutipan daripada kitab An-Nahril Maurud. Kan kesimpulan berarti tergantung kondisi. Kondisi di mana kita sedang menghadapi kematian harus lebih dominasi raja. Kondisi di mana kita lebih gampang bermaksiat dan menganggap sepele perintah-perintah Allah harus lebih besar kuf. Kondisi sedang lurus agama dan sehat tubuh yang harus 50-50 antara kuf dan raja. Jadi hana sebuah patokan yang baku tentang kuf dan raja. Tergantung situasi. Jadi elastis, tergantung situasi. Ya, situasi mengatakan harus lebih berat kuf, ya berat kuf. Ya, situasi mengatakan harus lebih berat raja harus berat raja. Asnaful amilin lillah khaufan wa rajaan wa imtisalan. Ini beberapa kelompok orang yang beramal karena Allah, nisbah kuf, raja wa imtisalan dan menjalankan perintah Allah. Jadi manusia dalam beramal dan dalam menjalankan perintah Allah berbeda-beda. Ada yang karena kuf, ada yang karena raja, ada yang karena imtisal. Ada orang beramal karena takut disiksa. Ada orang beramal karena mengharap syurga. Ada orang beramal enggak mau tahu apa dikasih surga atau neraka, yang penting karena perintah Allah kita jalankan. Imtisalan namanya. Jadi beda-beda orang beramal. Suila Sayyidina Al-Qutub Al-Ghus Abdullah ibni Alawi Al-Haddad, ditanyakan orang akan junjungan kami Wali Kutub Al-Ghus. Kutubul Ghus, kutub yang ketika orang memohon wasilah untuk mendapat bantuan dari Allah, mewasilah melalui beliau, biasanya Allah sampaikan. Akan kutub Ghus. Ghusnya bantuan. Di Wali Kutubul Ghusnya kutub yang bisa menjadi wali yang bisa membantu memberi harapan atau bantuan kepada orang-orang yang memohon wasilah melalui gaknya. Akan Kutubul Ghus. Nangaya Abdullah ibni Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridai beliau, tentang hukum may ya'mal ala raja'i sawab. Ini pertanyaan ini banyak dalam masyarakat, dalam pengajian-pengajian masyarakat biasa ditanya, bagaimana kalau kita ibadat mengharap surga? Bagaimana kalau kita puasa mengharap surga, mengharap balasan Allah? Apakah bisa menghilangkan keikhlasan? Kira-kira kemudian pertanyaan kan? Tunggu jawaban sesaat lagi. Jadi ditanyakan akan Sayyidina Al-Qutub tentang hukum may ya'mal ala raja'i sawab, orang yang beramal di atas mengharap pahala. Waqala radhiyallahu an, maka berkata Sayyidina Imam Haddad, al-jawab, belumlah jawaban, wallahul muwaffiq lisawab, Allah yang memberi taufik untuk jawaban yang benar. Anna dzalika rajaun mahmudun wa sa'yun mubarakun mashkurun. Demikian itu harapan terpuji dan usaha yang diberkati lagi yang diterima, disyukuri. Harap pahala waktu beramal, kata Imam Haddad, itu harapan yang baik. Wajar seorang hamba berharap. Ya kan? Kita tanya anu. Tapi mangat hati orang si pernah ikhlas itu bersentang. Karena harapan ni nama kelenggang ke abu sian. Pelai datung hati uyah, hati datung hati ma, dia mangat napu gebi, napu dan melake. Ladum juga kalau melake cik tung hati le. Kan li urang si adem lisek ke saya ge anak kam lain mecut amri semate yang kat tingaknya nak pupu ge tak semate le euro semate pas ro ke pui pegah ju nak mengawin lagi jalan me bi ke semate dan biasa menang kan mandu nak mekeleng gang kabut mekeleng ku kepaya. Jadi kiranya ada tanya ibadat dengan Allah mekeleng ke kabut asyik, mekeleng kepaya asyik, mengharap pahala akan ikhlas 100%. Ya rusak amal dia kira-kira. Jawaban Imam Haddad pertama le, harapan yang seperti itu harapan terpuji. Daripada tak harap bayangkan Allah. Ya tak harap Allah, nak tak harap manusia. Harapan terpuji. Wasa'yun mubarak. Amal yang katanya pubut
mengharap pahala yang sa'yun mubarak, usaha yang diberkati, wa mashkur, dan usaha yang diterima, wa alaihi ya'malu salah wal khalaf, dan di atasnya atau seperti itu, seperti inilah atau itulah jalan beramal para salaf dan para khalaf daripada orang-orang saleh, daripada orang-orang beriman dahulu. Bahkan anggapnya terpuji dan diberkati dan wajar. Fa'inal abda, karena hamba itu diciptakan dalam kondisi lemah dan fakir. Ketika ibu melahirkan kita tidak membawa sehelai benang pun, ya kan? Yang menunjukkan dia lemah. Han sanggup satu biak kera payah bantu lebih dah. Han sanggup tak mano kera payah semano lebih dah. Han sanggup tak raek kera, han sanggup tak tasuk bajai kera. Lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi fakir, tidak membawa apa-apa. Wajar manusia yang berharap banyak. Jadi harapan-harapan manusia ketika beramal tidak mengganggu rusaknya amal tersebut. Itu adalah harapan terpuji dan usaha yang diberkati dan diterima. Dan seperti itulah beramal para salaf dan khalaf dahulu. Karena manusia itu diciptakan lemah dan fakir, la ghina lahu, tidak ada yang merasa cukup baginya hamba tersebut daripada karunia Tuhannya, yang Tuhan Al-Ghani Al-Kabir, Maha Kaya lagi Maha Besar. Hadza jumlatul jawab. Ini adalah kesimpulan dari jawaban Imam Haddad. Wal kalam yatulu tafsiluh, bermula membahas tentang masalah itu panjanglah rinciannya. Walakinana nadzkuru min dzalika tarafan yasiran, tetapi kami hanya menyebut akan satu bahagian kecil saja. Jadi oleh musannif disebut hanya sekelumit saja pembahasan tentang masalah itu, karena kalau dibahas secara rinci sebagaimana jawaban asli daripada Imam Haddad, panjang pembahasannya. Mungkin turunnya nanti jam 10. Anaqulu, maka kamu kata al-amiluna lillah ala salasati aqsamin. Orang-orang yang beramal karena Allah itu ada 3 macam. Orang beribadat beramal semua mengatakan lillah. Hana ikhlas lillah, ya lillah long. Ya lillah. Mandum begah lillah, ana orang begah yang kan lillah mesti mandum lillah, wakah ke masjid lillah, ja umrah lillah, ja haji lillah, puasa lillah, sedekah lillah, mengkaudi lillah, mandum lillah. Tapi ketahuilah al-amiluna lillah ala salasati aqsamin. Orang-orang yang beramal karena Allah itu ada 3 macam. Tak tanya orang tamang dia. Wa minhum may ya'mal khasyatal ikab. Maka sebahagian daripada mereka itu orang beramal karena Allah itu ada yang beramal karena takut siksaan. Mereka dinamakan al-khaifun, orang yang memiliki rasa takut. Minhum may ya'mal raja'a sawab. Sebagian mereka orang yang beramal karena mengharap pahala, dan ianya itu ar-rajun namanya. Dan sebagian mereka itu beramal karena imtisalan, menjalankan perintah, menjalankan bagi perintah. Mereka adalah orang-orang arif. Orang arif beribadat karena untuk imtisal, hana harap pahala. Tegedi surga ke lockdown tetap ibadat rian. Punya orang harap balasan surga, punya surga ke lockdown ibadat. Dia tengok lockdown surga pun dia ibadat. Anak ibu tapu. Punya orang arif, ku pun ibadat, ku pun sembahyang, jalankan perintah. Long hamba, jepo, wajar long ibadat ke po. Nyata kan. Orang tengok anak ibu surga bagi hampa ibadat ron anak balasan tapu. Anak mau tahu long balasan, long menjalankan perintah, kau perintah dah puput. Yang orang arif. Katanya mandang mengkeliling. Bukti mandang mengkeliling, beok tajuk amalan, datang yang fadilah. Yang hana jelas fadilah, hana amai. Yang tanda patra, mandang rayuk tak raja. Letak harapan yang dalam beramal. Wirid ada berjelas pu fadilah, yang ada pubut pu fadilah, yang mudah ada pubut pu fadilah. Di mandang beraktan mengharap kebalasan. Yang ladum keagamai hana duduh dalam hasil ji. Tayang ji hana meri dalam. Amai aju pu preh meri. Kadang-kadang merinya wateh hana tepreh le je baru meri. Kena ke pegah ke ban kadang-kadang tanya lamudipnya tanpa tersadari, kadang-kadang jauh dengan urung-urung yang selamanya dekat. Misalnya tanya nak kawan dekat berken ke jauh. Memang di secara zahir nampak kawan tersebut yang menjauhi kita seakan-akan dia memiliki sifat yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan karena menjauhi kita. Padahal
di sisi yang lain bisa jadi itu jawapan daripada doa yang kita mohon bertahun-tahun. Dalam doa kunut, gimana doa dalam kunut ni? Wasrif anni, gimana? Tidak sembahyang je tu, gimana? Gimana? Kon doa ada bala doa yang syarama qadaita, gimana ni? Ha? Wakina wasrif anna syarama qadaita. Wakina atau wakini, pelihara olehmu wahai Allah akan aku, wasrif, dan nipu jauh, nipu pinah, nipu jauh, wasrif anna, nipu pinah, nipu jauh daripada kamu, ma qadaita khairama, gimana? Alah, wakini wasrif anni syarra ma qadaita, ya kan? Akan seburuk-buruk barang yang engkau hukumkan, seburuk-buruk barang yang engkau qada, engkau tunaikan. Jadi dalam kehidupan jiuh kadang-kadang ngon yang hanagot. Itu kadang-kadang kalau tapu buruk ngon justru sebalik ji. Oman ro ate ke yang dum trip dan yoka ka bersahabat ro ate ke tiba-tiba tega ke macamlah bahasa tu. Padahal kadang-kadang di balik kejadiannya yang jawaban dari doa yang katanya panjatkan bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun kata laki Allah, Allahumma qina wa qina wasrif anna syarra ma qadaita. Yang berlain berah. Jadi baik mana tanya nanti baik. Kadang-kadang waktu saat tak beramal sabah wirid lebih berat dominasi hawa nafsu tanya untuk mendapat fadilah dan hikmat daripada wiridnya. Jadi mio fadilah yang tak inginkan yang kadang-kadang karena berat paksaan dari nafsu tanya. Tu contoh je mana? Tanya nah nafas yang tidak urang. Nafsu tanya ingin tu punya orang yang celaka senang, yang ke nafsu tu. Dah baca tu doa-doa yang dalam doanya nak kutukan ke orang zalim. Yang kebegah yang kita baca doanya nya orang-orang yang khianat tanya rulah yang cu. Jadi tengok dalam doa, dalam doa taklum ni hana ko kejadian tepu baji. Tengok tak mai di doa dalam taklum ni dalam dapat ingat li penyung kiban kata tenang-tenang mentang ko tamah kaya le ko. Berarti hana faedah tang doa yo. Jadi kan kemenan faedah doa ji. Orang ada fikir pu yang doanya berlahir ju lagi sim salabin urangnya nak juba bedu. Padahal hidung gara-gara doanya gaknya berselamat le Allah nak ingat ke. Karena agaknya ate ingin orang lain berbinasa, waktu hana terjadi binasa orang lain anggap hana faedah doanya. Padahal orang yang agaknya inginkan binasa berpuluh-puluh perkara lain kai rencanakan ke agaknya gagal. Masa gara-gara BO hana kejadian yang luar biasa dahsyat bak orang yang anggap hana fungsi doa. Mumpung amat dulu. Tena orang tak anggap tirori khianati tanya. Padahal ini kaya rencanakan 10 boh tu nak khianati tanya. Gagal ya Allah gara-gara doa. Masa gara-gara tak uji minta mahi belau motor, gara-gara ji hana tutung rumah, gara-gara ji hana mati anu, gara-gara ji hana tutung kedai tak anggap hana fungsi doa tanya. Baik mana nak apa? Ni doa ju. Baik tak anggap hana fadilah hana. Sebab ye fadilah yang kita tanya harap benar fadilah yang lagi hut tanya. Kadang Allah hang betruk kadang yang hut nafsu tu kun. Hut nafsu. Kan. Wala budda lil arifin min raja wal kuf, dan tidak boleh tidak bagi orang yang arif daripada raja dan kuf, dan bagi orang yang memiliki takut daripada raja dan makrifah, dan bagi orang yang memiliki sifat harap daripada kuf dan makrifah. Walau dia tu benar dibeda-bedakan antara orang yang memiliki rasa takut dan harapan dan orang yang memiliki makrifah, tetapi sudah barang tentu pasti orang arif sekalipun ada raja dan kuf. Orang yang memiliki sifat kuf sekalipun ada raja dan makrifah. Walau makrifah agaknya di bawah tingkatan makrifah orang arif, dan orang yang memiliki raja sekalipun ada juga perasaan kuf dan makrifah. Membakan cik beda-beda, ya akhirnya kaifin, yangnya rajud, yangnya arifun. Dibedakan kelompok tadi, dikelompokkan akan hamba kepada barang yang dianya barang itu yang mendominasi hati hamba daripada segala makam dan ahwal. Jadi hamba tersebut dikelompokkan berdasarkan makam dan ahwal. Bukan arti kata orang yang masuk dalam kategori kaifin sama sekali tidak ada raja.
dan sama sekali tidak ada makrifah atau tidak mengenal Allah. Bukan berarti orang yang masuk dalam kelompok rajun sama sekali tidak ada kuf. Bukan berarti orang yang masuk dalam kelompok arifun sama sekali tidak ada kuf darajat. Tapi kenapa juga dikelompokkan berbeda-beda? Dikelompokkan berbeda-beda karena melihat kepada apa yang mendominasi pada mereka. Kalau mereka mendominasi kuf, maka dikatakan kaifin. Mendominasi raja dikatakan rajun. Mendominasi tidak mendominasi salah satu, berimbang dikatakan arifun. Jadi al-ghalib alaihi minal maqamat wal ahwal. Maqamat dan ahwal. Maqamat jamak daripada maqam, ahwal jamak daripada hal. Al-maqam, maqam dalam istilah tasawuf, suatu nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seseorang yang melakukan suluk perjalanan ritual menuju kepada Allah dengan melalui beberapa tingkatan mujahadah. Itu namanya maqam. Stesen-stesen di maqam. Pengen dalam hidupnya ge pak cara ge untuk ge hindari yang haram. Kaik kamu tun ge hindari yang haram. Ge tingkatan lam hindari yang makruh. Hindari yang syubhat. Kaik hindari yang haram, yang syubhat, yang makruh. Cak ubay kadar hajanan. Kaik tingkat lam dari warak tingkat ke zuhud. Orang yang ada mampen 50 per 5 tip sedekah. Anak kubah ke tengok. Kalau kubah tengok kadang termalang mati dia. Anak kubah ke tengok. Yang akan tak lewati makam-makam stesen-stesennya, yang akan makam. Maka nama makam warak, nama makam tawakal. Makamnya muktasab, bisa diusahakan. Angga datem mana datem maka kiban cara ada usaha makam melalui mujahadah dari riyadhah. Oh han sanggup minta guru mursyid yang membimbing tayo untuk riyadhah hati tayo supaya bisa warak, untuk riyadhah hati tayo supaya bisa tawakal, untuk riyadhah hati tayo supaya bisa tawaduk kepada Allah, bisa khasyah, bisa khusyuk kepada Allah. Yang kan makam. Mana berarti watra ahwalnya ghairu mutasab, hanya bisa usahakan. Ahwalnya adalah nilai atau rasa yang hadir dalam hati. Nilai atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa unsur kesengajaan, upaya, latihan dan pemaksaan. Seperti rasa gembira. Ada dalam bahasa tasawuf kan al-unsu. Unsu, bastu yang bahasa sufi. Ada dalam bahasa lain rasa takut, wahsyah. Wahsyah, qabdu, bastu hamparate. Unsu merasa nyaman, tenang. Wahsyah merasa liar, kelit. Qabdu merasa qabdu lawan daripada bastu, hana gembira tanya. Gairun susah. Yang bastu, yang hana bisa tak usaha tanya. Fana yang masuk dalam ahwal. Yang makam je tak usaha. Maka beda-beda, harus beda antara makam dengan ahwal. Kita yang urang pu makam kayaknya. Yang ka makam warak. Pu makam yang ka makam tawakal. Dah biasa keliru dengan kampung yang ke makam-makam tayo. Apa makna makan makam? Makamnya kita usaha. Yang hanya kita usaha ahwal. Kalau yang lembuga gambaran makamnya mesti lagi perjalanan tayo tayak Medan. Tu ulang sahanya makam tayo di semakin to dengan tempat tujuan. Karena makam maka hamba kan dalam ibadat na tahapan pun, na tahapan tingkat mutawasit, na tahapan tingkat urang kali lebih tinggi lah. Perjalanan dari Dajjal Medan bantu ulang tahun kalau semakin to yang katruk makam kan. Nabi Dun yang sabah makam. Dan Lut Semawe makam. Idi makam, Lamsa makam. Ahwal yang kondisi yang terjadi dalam perjalanan kita yo. Tu kondisi nan saat senang, saat galau hati, saat dengut. Nama tu kalau dengut tu nasaat jaga, nasaat mumang, nasaat mutah, nasaat laki nasaat laki ini ahwal mendung. Yang contoh yang ahwal kan. Ahwalnya hal lepas tak upaya. Nah orangnya kunujak bertanya biasa tak mata mumang, nya kiban cara kunujak orangnya bubek mumang. Bertanya biasa tak mata hati mumang, nya kiban cara aku mata orangnya bu mumang. Hal lepas tak saja tanya. Truk kero kan ahwal. Nanti panah yang truk kero. Zuk rasa zuk betul saat tawi madan yang truk kero hanya ada pegat-pegat.
Kan makna zuknya dekat dalam ratib berbet mana baru zuk kan menan. Ada anak tak berbet nyo katruk zuk cik di kenapa tak berbet. Yang dia berbet ro cik tim yang mendang ngedai nak zuk. Ada coi ta bodom cik play yang mendang ngedai dan tanya rumpa pelit lam panai zuk kan. Jadi kamu kan. Jadi hambanya dikelompokkan kepada menurut yang mendominasi bak hambayan daripada makam dan ahwal, pu makam raja, pu makam kuh puno. Wa ma waqa'a fi kalami ba'dhi ahli tasawuf pada piuhun. Di mana? Faidah lanjut. Wa ma waqa'a fi kalami ba'dhi ahli tasawuf mimma yuhimu naqsan wa inhitatan fi hali ma ya'mal ala raja'i sawab au khaufil ikab fadzalika mahmulun ala qasdi tambih bihi. Apa yang terjadi dalam perkataan sebahagian orang-orang sufi daripada barang-barang yang menimbulkan pemahaman kurang dan rendah dalam kondisi orang beramal di atas mengharap pahala atau takut siksa, maka demikian itu dipertanggungkan di atas tujuan untuk mengingatkan dengannya. Jadi ya terpegahnya beramal dengan mengharap pahala atau takut neraka wajar dan terpuji. Mana kau sebagai ulama sufi berhanagat dan yang minta beramal tak harap pahala, hanagat dan yang tak beramal takut ke neraka. Yang dari haba ulama sufinya menimbulkan pemahaman rendah dan kurang tat orang yang beramal harap pahala dan takut neraka. Nyan payah tak bertanggung, payah tak hamal, payah tak artikan maksud daripada omongan seperti itu, kalam seperti itu adalah tujuan untuk mengingatkan, memberi warning. Bahkan boleh agak beri warning. Ala annal ladzi ya'mal li mujarradim tisalil amri afdal minar raji wal khaif. Di atas bahawa sungguh orang yang beramal karena semata-mata menjalankan perintah dari Allah lebih utama daripada orang yang berharap balasan ataupun takut kepada siksaan. Wal amru kadzalik, dan kenyataannya memang seperti itu. Walakinnaha maqamatun ba'dhuha fawqa ba'dhin, tetapinya makam-makam itu tetapinya puan. Tapinya mazkurat juga bagah. Tetapinya al-mazkurat itu merupakan beberapa makam yang sebahagiannya melebihi sebahagian yang lain, di atas sebahagian yang lain. Memang di satu sisi beramal karena mengharap tidak baik, tapi di sisi yang lain itu merupakan perkara terpuji karena hamba adalah makhluk lemah, wajar dia berharap balasan Allah. Adapun ungkapan ulama tasawuf yang menimbulkan pemahaman seakan-akan beramal seperti itu sangat kurang dan rendah, itu harus dimaksudkan kalam mereka atau kata-kata mereka dengan tujuan untuk mengingatkan. Jadi kepingat li ulama sufi kan makna jihanagat beramal harap syurga. Kepingat tanya bahawa na yang lebih hegat. Tanya pupul legat yang lebih hegat. Yang lebih hegat pelai kan madak hegat tak. Beramal mengharap pahala God bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Mana lebih bagus? Beramal tanpa mengharap pahala. Tetapi dalam proses beramal tanpa mengharap pahala itu ada maqamat ba'dhuha fawqa ba'dhin. Ada beberapa tingkatan yang sebahagiannya melebihi tingkatan sebahagian yang lain. Walaisa li abdi ayyukima, dan tidak boleh bagi seorang hamba ayyukima mayasya, bahwa menempatkan ia akan orang yang dia kehendak fil ladzi yakhtaru miha, pada perkara yang dia pilih minha padanya makam-makam mana. Tidak dibenarkan seorang hamba menempatkan orang lain pada makam yang dia kehendak. Tempatkan si fulan masuk dalam makam khaifin, si fulan masuk dalam makam rajud, si fulan masuk dalam makam arifun. Hanya tengok tempatkan yang Allah yang tempatkan makam. Mana tengok? Hanya tengok Abu gelar gop. Bukannya berarti urang ka arif. Yang berarti kena mentang urang rayuk raja, yang mentang urang rayuk kuf. Balil amru lillah, urusan semua kembali bagi Allah. Yukimu may yasha min ibadihi haitsu yasha. Allah yang menempatkan siapa yang dia kehendak pada hambanya pada tempat di mana yang dia kehendak. Pun ditempatkan bak raja, pun ditempatkan bak khaifin, pun ditempatkan bak arifin, yang terserah Allah. Wala budda, dan tidak boleh tidak ayyukimal haq, bahwa menempatkan oleh Allah yang maha benar lagi maha tinggi pada setiap makam daripada makam-makam yang tiga tadi akan satu kelompok daripada orang beriman la tasluh ahwaluhum, yang tidak layaklah
ahwal mereka itu, dan tidak luruslah hati mereka itu kecuali dengan beramal di atas sesuai apa yang telah ditetapkan mereka padanya tempat tersebut. Jadi Allah sudah barang tentu pasti menetapkan hamba pada beberapa tempat. Ada dalam tempat raja, tempat kuf dan tempat ma'rifah. La tasluhu ahwaluhum wa la tastaqimu qulubuhum illa bil amal. Yang mana orang beriman tersebut tidak akan baik keadaan dan tidak akan lurus hati mereka kecuali beramal sesuai dengan yang tempat yang ditetapkan mereka. Artinya sesuai dengan kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tanya gebi kedudukan bak makam urang raja, harus beramal dengan raja. Tanya gebi kedudukan bak makam kuf, harus beramal dengan kuf. Mana tayang balik bak urang yang tayang bak tanya benar, irane orangnya ni ibadat ke Allah pun harap. Hai kau harap syurga kan. Ini dunia apa yang tak miliki nikmat-nikmat lagi kan. Bayang ke sebab kebai tungku letat luar biasa fadilah nikmat-nikmat dalam syurga. Aku beramal karena aku harapnya. Oh berarti ron mentang ditetapkan oleh Allah bak makam raja. Wajar nak harapnya nah. Sebalik ji, ron bakal beramal. Ya udah kau pasal neraka. Aku ingat mentang gapunya dutung ngengkeh mentang nah. Tu eleh orang boleh sakit. Ulam ya apa neraka. Ya dah kau siksa. Orang mati makam kuf. Mati ni beramal karena ia ke neraka, berarti ron beramal sesuai lagi makam ron. Yang hana sesuai lagi makam, orang kata tingkat arif. Ge beramal karena ge harap pahala. Rabi'ah hadawiyah ge harap pahalanya ni hana sesuai dengan makam. Dia tanya dah harap pahala, tanya pada sesuai dengan makam ron dah. Butai air gedeh dia mentang makam ini. Boman. Gubernur Pajabu dengan kerupuk jangan. Ya nak sesuai makam. Mantanya rakyat biasa pajabu dengan kuah imata dengan kerupuk jangan. Mencapli putih wajar jika makam rot. Orang kaya pada makam masa orang kaya pajabu dengan kuah imata atau kuah matai. Jadi sesuai dengan makam. Kan warubbama asyara ba'du alil ma'rifah bi tanzili maqam man ya'mal ala raja wa sawab ila halin man law lam yuraghab bisawabin wa yukawwab bi'ikabin lakana la ya'mal aslan. Yang untuk hindari tanya, maka hang gebi beramal mengharap pahala. Terkadang-kadang isyarah oleh sebahagian ahli makrifah pada kerendahan tanzil diturunkan pada kerendahan makam orang yang beramal di atas mengharap dan pahala kepada kedudukan spiritual orang yang tidak yuraghab bisawab, orang yang tidak diberi harapan dengan pahala dan ditakuti, orang yang jikalau tidak diberi harapan dengan pahala dan ditakuti dengan siksa, sungguh ada ia tidak beramal sama sekali. Dan pun dipegah oleh sebahagian ahli makrifah, kenapa dalam tasawuf direndahkan orang yang beramal mengharap pahala dan takut siksa? Karena orang yang beramal seperti itu khawatir keadaan mereka turun sampai pada tingkatan seandainya tidak diberi harapan pahala dan ditakuti dengan ancaman siksaan, mereka tidak mahu beramal sama sekali. Maka hanagat ada yang bak binih sesuatu kan hukum lagi sesuatu kan. Jadi orang paling tinggi beramal imtisalan. Di bawahnya beramal kerana harap pahalanya. Orang yang beramal bak harap pahalanya rentan tak. Rentan tak itu nuyup lam. Dia kedidakun bagaknya. Nyahet mentang ni pupu. Hana janji tapu. Yang janji yang pegah ibadatnya yang gebi syurga. Adi maudhu, adi palsu. Oh hana pupu boleh kan. Tak baik agaknya beramal kerana mengharapnya. Kerana imtisal kepada Allah. Jadi kerana agaknya beramal mengharap tersebut, berarti kedudukan agaknya bak posisi seandainya hana janji pahala lam ya'mal aslan, hang tidak amal sama sekali. Jadi untuk dihindari baik terjadi lagi nya, maka lam dah tahu gepegah hanagat beramal mengharap pahala. Sebab manusianya kaji ketabian dia hanya dah pegah yang ubud, tetap je broken berusaha untuk berbuat curang, ya kan? Tipe manusia kan rentan berbuat curang. Misalnya nak laki bantuan bak urang
paling kurang bibi bantu mu 50 tapak yang hanya pegang 50 tirtuh lah ke bahan hijau tirtuh urang tu pegang lang kampung umuman patok dekat tirtuh tu pasti urang yang kurang-kurang pen masjid gejok 50 main hijau ne patok 50 gejok 20 kata menan ni ya kan sebab manusianya rentan untuk berbuat curang ni maka dalam beramalnya dia dapat pegah jid beramal mengharap pahala nya orang mati dia tak gedi hana menumpak bala hana beramal dia terus uyup lam tetap je terus yang uyup maka kita waktu saja kalau nak tahu pegah hana agak beramal dia harap pahala orang paling tu dia harap pahala taruh langgat tapi dia pegah hana agak beramal ugat amal berharap pahala dia sampai dia tak gedi hana pahala hana beramal ni hubungan berarti ibarat yang menan terkadang-kadang mengisyarah oleh sebahagian ahli makrifah pada gerendahkan makam orang yang beramal atau mengharap pahala kepada satu hal orang yang seandainya tidak digemarkan dengan pahala dan ditakuti dengan siksaan sungguh ada ia tidak beramal sama sekali walaisa fi qalbih tidak ada dalam hatinya daripada mengagungkan Allah barang yang mendorong akannya di atas imtisal amri di atas mentaati perintahnya Allah. Lama tiganya hana rasa agung Allah mecut yang rasa agung Allahnya menjadi motivasi ke untuk ibadat. Ibadat kan semata-mata karena mengharap balasan. Nah naji balasan hana jelah ketinggal ibadat yang tempubut. Suma aqulu menalungkeun al amal ala intisalil amri wa ibtigha'i ridha wal qurbi hasanan jamil. Beramal dengan dilandasi menjunjung tinggi perintah Allah dan mengharap ridha dan kedekatan dengan Allah itu bagus lagi indah. Beramal di atas mengharap pahala dan termakut daripada siksaan bagus lagi indah. Wal jami' min ahlillah dan bermula yang menghimpun daripada ahlillah ahlilan istilah kepada orang arif yang menghimpun daripada kalangan ahlillah atau orang arif dia itu allazi ya'malu alal maqamati salas bitamam wal kamal orang-orang yang beramal di atas ketiga-tiga makam dengan cara utuh dan sempurna dia tak beramal dengan manleboh makamna makam imtisalna makam kufna makam raja'na mana barang walakinahu aziz tetapi nadir langka orang yang beramal al-jami' menghimpun ketiga-tiga makam raja ana bagian makam kuhna makam imtisal pina yang nadir yang lain mengklaim yang kuh tok raja tok imtisal tok paling arifil insan maka hendak diketahui oleh manusia mauqi mafi di mana ditetapkan akan manusia padanya pada kedudukan mana dia diletakkan yang berdepu yang maksud Nabi mungkin dalam hadis man lam ya'rif qadrahu halaka man lam ya'rif qadrahu binasa orang yang tidak mengenal akan kadarnya ukurannya nilai tanya mentang nilai makam kaif sehingga karena nilai mentang makam kaif hana ta tepu nilai ro dan kaif tanya tak dia kepada raja hana depu nilai rod makam raja tak kepada kaif atau hana depu nilai rod mentang raja tak kepada makam arif yang je kebinasa di budak depu budak teror apa hendak mengetahui oleh manusia akan di mana diletakkan ditempatkan manusia padanya wal ya'mal alih dan beramal dia di atas tempat diletakkan dia wala yakun kal ajirisu dan jangan sekali-kali ada manusia seperti pekerja yang buruk yang jelek illam yu'tal ujrah lam ya'mal jika tidak diberi ongkos atau diberi upah tidak mau bekerja dan jangan juga seperti hamba yang jahat jikalau bukan karena takut dipukul tidak mau beradab ya ke Said gara-gara takut gezupot ya kan ya gezupot haitim je pubut lagi ke Said tetapi seseorang beramal karena Allah itu Saidnya dan tuannya dan karena Allah yang memerintahkannya melarangnya dan mengharap akan pahala daripada pintu anugerah dan pemberian baik kerana mukabalah amal yang betul tanya tak pubut pu yang giyu oleh Allah karena Allah Sayyiduh wa Maulah karena Allah pot karena Allah yang tukang urus udip tanya dari pujit gatur rezeki dan segala macam Allah yang perintah Allah yang larang tak harap pahala rak pintu anugerah kan rak mukabalah amal jadi pu yang dah pubutnya tak persembahkan ke Allah mak Allah man nan harap ke syurga dengan nikmat-nikmat dalam syurga halo harap ya Allah yang gebi anugerah ke kamu maka dia wa yusibna fa bimahdi fadliya jika Allah gebi pahala ke tanya fa bimahdi fadli mata-mata karunia kan mukabalah kan upah daripada amal dikan mengharap upah yang beramal kepada Allah
Wa yakhaful iqab li su'i adabi wa ta'siri fi ibadati rabbih, dan takut ia akan siksaan Allah karena beradabnya dan kekurangannya dalam ibadat kepada Tuhan. Jadi ia ada ke neraka kerana teranggap ibadatnya hana sempurna, ibadatnya hana maksimal. Kadang le syarat-syarat, le adab-adab sunnah dalam ibadat yang dah tinggalkan hana ada pubut. Ia ke neraka kerana teranggap ibadat hana sempurna. Tak harap pahala dan balasan kerana anugerah Allah luar. Mana sembahyang duk pu, sembahyang kerana perintah. Ya, enggak betul. Sembahyang kerana perintah, harap ke syurga kerana Allah luah rahmat dan karunia. Ia ke neraka kerana tiada sembahyang belum tentu sempurna. Letak hak-hak sembahyang yang haid terjaga belum. Fa hadhihi hiya tariqatus samha wal mahajjatul baydha. Maka ini adalah jalan yang lurus murni wal mahajjah. Mahajjah tengah jalan yang putih kosong. Mana putih? Hana pu kan glih, jalan glih. Yang jalan yang bersih dan jalan yang lurus. Walaiha madas salihun wal ulama, dan di jalan tersebut ditempuh oleh orang-orang saleh dan oleh para ulama. Wa man ta'ammala fi kalamihim wa siyarihim, dan orang-orang yang memikirkan pada ucapan mereka itu, para salihun, dawasiyarihim, dan jalan hidup mereka. Wa kana dza basirah, dan ada orang yang mau memikirkan tersebut memiliki mata hati, alimah nisya dia pasti mengetahui apa yang telah kami sebutkan, wa arafahu, dan mengenal apa yang telah kami sebutkan secara mendalam dan secara pasti. Ni berkali dengku musannif yang datem semikir kiban cara gemudip urang-urang saleh jamun, dan tanya nama tati lah mah. Nama tati handuh. Tanya nama tati tak semikir kiban cara gemudip urang saleh jamun. Nisya tertupu dan tak yakini pun yang kali perah leh musannif itu benar. Intaha mukatabatihi rahimahullah wa nafa'ah. Selesai daripada surat menyuratnya Imam Haddad. Imam Haddad, semoga Allah merahmati beliau dan bermanfaat dengan beliau.